Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Senin 23 Agustus tahun 2021. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan, hidup penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan adalah salah satu sikap yang sangat dicela oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri datang ke dunia ini menampilkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dalam dirinya tidak ada yang tersembunyi. Apa yang direncanakan oleh Bapa, apa yang diinginkan oleh Bapa, apa kehendak Bapa terjadi dalam dirinya. Dia tidak pernah menginginkan keinginannya sendiri terlaksana. Seluruh proses pewartaan dan keselamatan yang dia bawa merupakan kehendak Bapa. Apa yang ada dalam dirinya, itulah yang keluar. Ketika dia jatuh hati penuh belas kasihan, dia menolong orang yang membutuhkan. Ketika dia geram karena bait Allah dipakai untuk berjualan dan transaksi, menyalahgunakan tempat itu untuk keuangan dan menjadi tempat berjualan, Yesus juga marah. Maka dalam diri Yesus tidak ada sedikit pun kepura-puraan. Dialah
yang tulus, yang ikhlas, yang menampakkan apa yang di dalam keluar sama seperti yang ada dalam hatinya dan juga dia ungkapkan. Berbeda dengan kita manusia, sering kita jatuh dalam dosa kemunafikan. Kita sering tergoda untuk menampilkan apa yang bukan diri kita. Mungkin tergoda oleh pangkat, tergoda oleh keinginan dipuji, tergoda untuk disorak-soraki, tergoda mungkin kita juga oleh keinginan untuk berbeda dari orang lain. Dan kalau itu sesuatu keinginan yang terbatas untuk menampilkan jati diri kita saja, tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa. Tetapi sering kepura-puraan, kemunafikan itu justru membuat orang lain menderita. Dan inilah hal yang sangat dikritisi oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pemimpin-pemimpin agama. Seharusnya mereka adalah orang-orang terdepan yang menunjukkan sikap hidup tulus, sikap hidup yang murni, yang ada dalam hati, itulah yang mereka praktekkan dan ucapkan. Tetapi justru sebaliknya, merekalah orang-orang terdepan yang menampilkan sikap yang berbeda, lain di hati, lain di mulut, lain yang diucapkan, lain yang ada di dalam hatinya. Tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari, ketika mereka berdoa, ketika mereka mewartakan agamanya, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang miskin, seorang janda pun mereka masih hidup dalam semangat kemunafikan. Dan karena itulah bangsa Israel mengalami penderitaan yang begitu hebat, karena orang-orang yang seharusnya adalah orang-orang yang tulus menjadi gambaran Allah di dunia ini, justru merekalah orang-orang pertama yang menampilkan wajah Allah yang sangat berbeda. Allah menyampaikan kebaikan, mereka malah menyalahgunakan kebaikan dan cinta itu demi kepentingan dirinya sendiri. Karena begitu geramnya, maka Yesus mengungkapkan kata celakalah. Apa yang dimaksud dengan kata celaka ini adalah bahwa kalau seseorang terus-menerus dalam perbuatan, dalam sikapnya, maka suatu saat dia akan mengalami celaka, sesuatu yang tidak baik dalam dirinya. Yesus tidak mengutuk mereka, tetapi alhasil perbuatan kemunafikan akan menghasilkan juga sesuatu yang tidak baik, celaka bagi mereka yang melakukan. Nah, saudara-saudari terkasih, pada zaman ini kita juga masih sering hidup dalam semangat yang sama, baik sebagai pemimpin agama, atau kita pemimpin keluarga, atau juga pemimpin di suatu tempat di mana kita dipercaya. Sering kita masih hidup dalam semangat kemunafikan, kepura-puraan, bahwa hal ini menjadi satu juga kritik bagi kita pada saat ini, di mana banyak orang membutuhkan hidup yang tulus, hidup yang benar, hidup yang asli, hidup yang orisinal, bukan hidup yang penuh dengan topeng, penuh dengan kepura-puraan. Maka sabda Tuhan hari ini menjadi kritik bagi saya dan bagi kita semua, bahwa hidup kita sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin agama, masih sering jatuh dalam juga kemunafikan seperti yang disampaikan oleh Yesus. Di tengah-tengah keluarga pun, suami istri sering mengalami hal yang sama,
walaupun sudah lama hidup menikah, tapi tetap pribadi suami istri itu menjadi masih asing, belum yakin betul akan bagaimana pribadi masing-masing pasangan suami istri. Karena apa? Itu bersumber dari keinginan egoisme kita sendiri. Setiap orang yang dipenuhi oleh semangat egoisme, keinginan untuk selalu menjadi orang yang penting, menjadi orang yang didahulukan, menjadi orang yang dianggap berjasa, mempertahankan kedudukannya. Orang-orang seperti ini, mereka akan berusaha sekuat mungkin menampilkan diri yang bukan dirinya. Karena itu, saudara-saudari, ya, kita dipanggil Tuhan. Jauhkanlah sikap kemunafikan ini. Mari menjaga supaya hati kita sungguh-sungguh tulus dan keluar juga sesuatu ketulusan dalam sikap. Seorang bapa tulus mencintai anak-anaknya, seorang istri tulus mencintai suaminya, dan orang tua tulus mencintai anak-anaknya. Hidup yang penuh dengan keaslian, hidup yang penuh dengan ketulusan akan membawa keluarga kepada keharmonisan. Sandiwara hidup kepura-puraan akan membawa kita kepada semangat curiga satu sama lain. Dan karena itu, ya, untuk mencapai satu keluarga sejahtera dibutuhkan juga semangat di mana kita satu sama lain menampilkan jati diri kita yang sesungguhnya. Semakin kita tulus, terbuka satu sama lain, semakin terciptalah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Semoga Tuhan membimbing, menolong, dan membantu kita untuk tetap melakukan cinta kita dengan tulus, melakukan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, dan dipenuhi semangat berbagi satu sama lain. Tuhan memberkati. Amin.